Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Eugene, murid Interstudy. Hari ini gue akan mereview salah satu sinema atau film lama, namanya Lemantun. Lemantun itu dibuat di tahun 2014 dengan seorang produser atau sutradara terhebat, yaitu Wargas Banuteja. Film ini dibuat di tahun 2014, menceritakan kayak kerinduan keluarga atau kayak visual gitulah untuk meredakan kerinduan keluarga ini. Dari info yang tadi gue sempat lihat di web juga, Mantun berhasil memenangi memenangi film terbaik XX1 Short Film Festival di tahun 2015, dan dalam setahun itu 2 kali menang, dan yang kedua adalah film pendek terbaik apresiasi film Indonesia 2015 juga. Dan penilaiannya itu bukan dari inti film, tapi gagasan dari si sutradara ini menceritakan tentang Lemantun itu berawal dari keinginan seorang ibu yang ingin memberi warisan bukan berupa uang atau tanah, melainkan lemari kepada anak-anaknya yang sedang datang. Jadi tiap kali anak-anaknya lahir, sang ibu memberi sebuah lemari dan ia ingin lemari-lemarinya menjadi warisan. Ini cukup menarik. Dan habis itu hal ini tentu tak perlu dirisaukan bagi anak-anaknya. Itu ada 4 orang anak. Ada Eko, Dwi, Yuni, dan Anto. 4 dari 5 anak sang ibu yang telah datang dengan kendaraan mereka, entah itu mobil pribadi atau kendaraan sewaan. Tapi bagaimana dengan Tri? Nah, Tri ini anak kelima, sang anak tengah yang bahkan belum punya rumah sendiri. Akan dibawa kemanakah lemari itu? Nah, garapan di tahun 2014 ini menyentuh ke yang cukup dalam gitu ya, karena alur ceritanya sederhana dengan di build up-nya itu yang cukup memakan waktu lama ya. Dan film ini termasuk film yang natural. Kepiawan seorang kepintaran seorang sutradara Wargas ini memang benar-benar merasuk ke dalam film tersebut, ya kan? Ia berhasil melakukan pendekatan yang natural, terus dengan emosional yang cukup ada gitu kan. Dan akhirnya kayaknya cerita ini menceritakan diri dia, terus disuguhkan dalam Lemantun. Nah, Lemantun itu adalah untuk kayak keluarga gitu. Dan habis itu kalau dari sisi sinematografinya ini cukup, gue tadi pas ngeliat keren sih, karena DOP-nya juga seorang Leontius Tito, itu salah satu kameramen terlegend lah, dengan subjektif shoot film yang bagus, terus movement kamera, dinamisnya, stabilizer filmnya itu cukup gila deh, parah banget. Dan visual film ini cukup butuh scoring dalam film ini terkesan sederhana banget. Kalau kalian nanti cek aja filmnya di YouTube Lemantun, nanti langsung keluar tuh paling atas. Tadi sebenarnya gue pengen masukin klipnya di video ini, tapi karena gue nggak bisa ngedownload video, jadi gue ceritain aja ya. Terus ditambah lagi dengan lantunan musik melankolis di akhir film itu loh, yang ngebuat bener-bener ngerasa banget. Dan yang terakhir nih, review gue, si sutradara sendiri akan udah bilang kalau satu poin yang ingin diimplementasikan melalui film ini adalah warisan lemari sebagai simbol dari rahim. Di akhir film terdapat track out yang alias kayak following up gitu. Secara alergis tata kamera kemudian menitik barat pada warisan lemari-lemari itu. Jadi intinya itu di sini ada ibu, lemari, sama anak-anak. Terus banyak banget sih, kayak Lemantun juga mampu membawa suasana yang melankolis pada akhir
babak dengan sudut pandang Tri sebagai anak ketiga yang hanya berprofesi sebagai penjual bensin. Hal ini menyinggung kesenjangan dari relasi timpang antar saudara dalam berlomba lantaran status. Gitu guys. Jadi visual yang sederhana dan simbiosis yang akan memberikan penegasan bermakna dalam menontonnya. Oke, thank you, itu review gua. Sampai ketemu lagi.